Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan dari kelompok 2, saya sendiri Jihan Cintia Dewi. Saya Sylvia Puspita Kusuma. Perkenalkan, nama saya Azahra Zain. Saya Muhammad Panji Sauki dan nama saya Ahmad Rusdi. Nama aku Anissa Nurlaili. Kenalin, aku Neng Repastiani, Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mulai usaha atau bisnis tidak asing dengan kata-kata modal bukan segalanya, tetapi dalam menjalankan suatu usaha kita perlu sumber pembiayaan yang baru. Nah, sama halnya seperti usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menteri Koperasi dan UMKM Pak Teten Mas Duki juga sudah mengakui hal ini. Beliau juga menyebutkan memang salah satu problem UMKM itu adalah akses pembiayaan, yang dimana kita harus mencari di mana kita akan mendapatkan sumber pembiayaan, bagaimana kita harus mulai suatu usaha. Nah, dalam memulai suatu usaha juga kita harus sudah siap dalam menanggung resikonya. Nah, meskipun demikian, mereka tidak ragu untuk memulai usaha karena kalau ketika dulu untuk meminjam modal biasanya para pembisnis atau orang-orang yang akan memulai usaha itu akan dimulai dengan mengajukan kredit. Berbeda dengan zaman sekarang, kini banyak sumber pembiayaan yang bisa diakses oleh UMKM. Nah, selain bank, sekarang itu banyak sekali sumber pembiayaan UMKM seperti perusahaan modal ventura serta vintage atau finansial teknologi. Nah, cukup dari saya. Untuk penjelasan intinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yang dimana mereka akan menjelaskan 3 sumber pembiayaan UMKM. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 3 sumber pembiayaan bagi UMKM, yaitu pembiayaan bank atau yang disebut dengan kredit usaha rakyat atau juga bisa disebut dengan KUR. KUR tersendiri sangat populer bagi UMKM karena bunga yang didapatkan sangat kecil dan mendapat subsidi pemerintah. Dan juga KUR sangat mudah untuk didapatkannya bagi perorangan, tidak hanya untuk yang memiliki badan usaha. Apalagi di zaman sekarang yang serba online, yang banyak orang-orang menggunakan online shop, itu sangat mudah untuk mendapatkan KUR tersendiri. KUR tersendiri memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan daya saing antar lembaga keuangan melalui peningkatan skala ekonomi dan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dari lembaga keuangan itu. Dampak negatifnya yaitu meningkatnya resiko bagi lembaga keuangan itu yang dapat menimbulkan adverse selection atau moral hazard, yaitu perilaku tidak jujur yang dapat merusak dari lembaga keuangan itu, seperti menyalahgunakan KUR. Manfaat pembiayaan bank meliputi banyak hal positif bagi bank, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan bank memungkinkan nasabah untuk menggunakan uang yang tadi diberikan oleh bank membeli dan mengelola barang menjadi barang jadi. Pembiayaan dapat digunakan oleh bank untuk memboros dan mengembangkan usaha, sehingga meningkatkan keuntungan bagi masyarakat dan meningkatkan peredaran uang. Belum dipersiapkan sebagai modal awal, akan dikembalikan ke bank dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada pengusaha, meningkatkan keuntungan bank. Pembiayaan dapat meningkatkan keuntungan bank karena bank dapat mengembalikan uang yang diberikan sebelumnya kepada pengusaha dengan bunga atau biaya administrasi yang diterima secara nasabah. Secara keseluruhan, manfaat pembiayaan bank memberikan biaya keuntungan manfaat bagi bank, nasabah, dan pemerintah. Manfaat pembiayaan bank antara lain ada 3. Yang pertama, menyediakan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak. Yang kedua, memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk koperasi, UMKM, atau konsumsi. Yang ketiga, memberikan keuntungan bagi bank berupa bunga atau kredit yang diberikan. perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau invest company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi,
dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Manfaat dari modal Ventura ada 5, yaitu yang ke-1, meningkatkan kegiatan dan potensi usaha. Perusahaan modal Ventura tidak hanya berperan sebagai investor, tetapi juga sebagai mitra usaha yang ikut aktif dalam mengembangkan perusahaan, terutama usaha kecil atau rintisan yang membutuhkan modal dan dukungan. Dan yang kedua, pemasaran produk lebih efisien. Dengan adanya modal Ventura, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran dan distribusi produk secara lebih efisien sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang ketiga, kepercayaan dari pihak bank. Keterlibatan modal Ventura dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak bank karena menunjukkan adanya dukungan dan kepercayaan dari investor yang sudah berpengalaman. Dan yang keempat, likuidasi yang membaik. Modal Ventura dapat membantu perusahaan dalam mengelola likuiditasnya, terutama dalam hal likuidasi saham. Dan yang terakhir, yang kelima, rentabilitas yang semakin baik. Dengan adanya modal Ventura, perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan tambahan yang dapat meningkatkan kinerja dan rentabilitas perusahaan. Dengan demikian, modal Ventura dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan, terutama bagi usaha kecil dan rintisan yang membutuhkan modal dan dukungan untuk mengembangkan usahanya. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham di perusahaan tersebut. Dividen terbagi menjadi 5 jenis, yaitu dividen saham, dividen likuidasi, dividen properti, dividen tunai, dan satu lagi dividen janji utang. Hasil dividen biasanya dibagi dalam 1-2 tahun sekali. Pembagian hasil usaha atau dividen merupakan bentuk imbalan bagi para pemegang saham atau investasi yang mereka lakukan di perusahaan. Dividen juga bisa disebut bagian dari laba perusahaan yang dibagi kepada pemegang saham. Dan dividen juga bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, dividen interim atau sementara, dan yang kedua, dividen final atau setelah proses pembukuan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan bagian vintage atau pinjol. Di era teknologi dan internet ini, vintage atau pinjol merupakan salah satu alternatif bagi UMKM dalam mengelola transaksi vintage dengan perbankan. Hal ini sangat bermanfaat jika dibandingkan dengan metode perbankan tradisional. Di sini ada vintage 2 jenis. Vintage yang bisa digunakan UMKM untuk mengelola modal. Yang pertama, vintage peer-to-peer lending, dan yang kedua, vintage crowdfunding. Yang pertama, vintage peer-to-peer lending. Vintage peer-to-peer lending atau layanan berbasis teknologi informasi adalah layanan keuangan inovatif yang memungkinkan individu dan bisnis bertransaksi uang tanpa perlu mengunjungi bank secara fisik. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua dari fintech atau pinjaman online, yaitu fintech crowdfunding atau pembiayaan bersama. Nah, fintech crowdfunding adalah fintech yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana dalam bentuk pinjaman atau modal usaha secara online. Metodenya yaitu dengan pengumpulan dana yang melibatkan kontribusi finansial dari banyak orang untuk mendukung suatu kegiatan atau bisnis. Contoh platform di Indonesia yaitu misalkan kitabisa.com, gandengtangan.com, Akseleran. Nah, platform ini telah memberikan banyak bantuan kepada berbagai yayasan, panti sosial, dan individu yang membutuhkan dana untuk menyelesaikan proyek-proyek mereka. Adapun jenis-jenis crowdfunding ini yaitu yang pertama ada donation crowdfunding, kemudian yang kedua ada reward crowdfunding, ketiga ada debt crowdfunding, keempat ada equity crowdfunding. Nah, tentunya pasti selalu ada manfaat serta resiko yang harus diperhatikan dari pelaku UMKM jika akan mengakses pinjaman dari fintech ini. Sebaiknya perhatikan dahulu legalitasnya, apakah fintech ini sudah legal atau belum,
sudah mendapatkan izin atau belum, sudah terdaftar atau belum, serta sudah diawasi oleh pihak OJK atau belum. Mungkin kurang lebih seperti itu. Sekian dari kami kelompok 2 yang membahas 3 sumber pembiayaan UMKM. Semoga bisa membantu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.